penduduk Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Fokus kita nanti adalah ayat yang ke-19. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah, perhatikan di sini bahwa ayat 19 mengatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kita tidak akan pernah menyadari, mengetahui bahwa Tuhan sedang melakukan hal-hal yang baru kalau kita itu terus mengenang masa yang lalu. Bahkan hal-hal yang baik, hal-hal yang dahsyat di masa lalu itu tidak akan sebanding dengan apa yang akan Tuhan kerjakan sekarang dan di masa yang akan datang. Ya. Apalagi masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa penderitaan, masa-masa kegagalan. Tentunya itu tidak perlu kita ingat lagi. Ya. Semuanya sudah dipakukan di atas kayu salib di dalam tubuh Kristus. Nah, di sini yang dibicarakan adalah tentang hal-hal besar yang Tuhan kerjakan di masa yang lalu. Kalau kita, bukankah kita akan mengenang hal itu? Karena itu sesuatu yang dahsyat. Saya ingat beberapa kali bertemu dengan beberapa orang yang mengatakan, dulu saya rajin ke gereja. Ya, sambil ngerokok. Dulu saya rajin ke gereja. Saya ikut kur loh. Nah, kan kalau dulu kan andalannya kur kan. Ya, kalau sekarang WL, singer, pemain musik. Kalau dulu kur. Ya. Dulu saya pelayanan juga. Saya ikut pendeta saya. Kemana-mana saya ikut. Ya. Dulu, tapi dulu. Sekarang enggak ke gereja. Ya. Kalau mau ditambahkan mungkin dulu, banyak dulu yang dikerjakan. Ya. Tetapi bagaimana sekarang? Yang terpenting kan sekarang, bagi kita sekarang. Kemudian yang terpenting lagi nanti di penghakiman bagaimana? Bukan dulu. Ya, bukan dulu. Nah, kita lihat hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan yang seharusnya sayang kalau dilupakan. Karena ini adalah hal yang dahsyat. Perhatikan di sini. Akulah Tuhan, ayat yang ke-15. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Bukankah ini sangat luar biasa, yang menciptakan Israel. Kalau sudah berbicara Israel berarti ini bangsa yang besar sudah. Tetapi ingat, bangsa yang besar ini diawali oleh Tuhan memanggil Abraham. Alkitab mengatakan ketika Abraham seorang diri, Tuhan memanggilnya. Dari Abraham ini yang sampai umur 100 tahun tidak mempunyai keturunan, singkat cerita Tuhan mampu membentuk, menciptakan Israel, bangsa yang besar. Bukankah itu sangat luar biasa?
Dari pasangan suami istri, Abraham sampai umur 100 tahun tidak bisa menghasilkan anak. Bahkan Sarah dikatakan mandul. Sudah mandul, mati haid lagi. Anda perhatikan bahwa ini yang Tuhan ciptakan dari hal yang kecil seperti ini, yang sudah tidak berarti, dan Tuhan ciptakan menjadi bangsa yang besar, yaitu Israel. Kemudian bangsa Israel ini yang membuat orang-orang Mesir atau bangsa Mesir takut dan memperbudak bangsa Israel karena sudah besar. Kembali Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan di dalam perjalanannya bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir, tetapi dalam keadaan terjepit. Di sini ayat 16 mengatakan, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Membuat jalan di laut. Anda bisa bayangkan kalau kita yang mengalami hal ini kalau dibuat jadi buku, pasti bestseller. Ya kan? Kalau Anda membaca buku Awan di Tengah Badai kalau tidak salah, karangannya Meltari, ya, kebangunan rohani di Soe. Di sana salah satu kesaksiannya menceritakan bahwa ada orang-orang percaya, kalau tidak salah bahkan anak-anak kecil, yang sudah melayani untuk menjangkau jiwa. Mereka harus melewati menyeberang sungai dan tidak ada jembatan. Dan dikatakan mereka itu berjalan di atas air. Ya. Dan buku itu menjadi bestseller. Jadi kalau kita mau katakan menyeberang di atas air, menyeberang sungai. Bangsa Israel berjalan bukan di atas air tetapi airnya tersibak. Ya, sehingga dasar laut itu menjadi jalan bagi mereka. Anda bisa bayangkan kedahsyatan yang seperti ini. Tuhan katakan jangan ingat-ingat lagi sebab aku sedang melakukan sesuatu yang baru. Bagaimana mungkin kita bisa melupakan sesuatu yang dahsyat kalau di depan kita tidak disediakan hal yang lebih dahsyat lagi? Jadi Anda melihat bahwa ada hal yang sangat besar yang Tuhan sedang dan akan kerjakan di depan kita. Sayangnya kekristenan kita terjebak di dalam dua hal ini. Satu, orang yang bergerak di dalam roh itu tidak dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan yang kuat. Ya. Sehingga banyak orang yang bergerak di dalam roh itu menjadi aneh, menjadi bahan tertawaan, menjadi bahan terejekan bagi orang-orang Kristen yang lain. Ya. Nah, di sisi yang lain orang-orang yang mengejek ini kemudian menganggap dirinya benar dan menolak semua kegerakan roh. Ya. Ada dua ekstrim jadinya. Padahal sebenarnya bahkan orang yang mengejek dan kebenaran firman-Nya ini, ya, begitu kuatnya data-datanya, alasannya bahwa ini sesat, ini salah, ya. Mereka begitu kuatnya firman. Tetapi yang saya mau tekankan begini. Kalau mereka membahas Allah yang maha kuasa, tetapi mereka tidak bisa mendemonstrasikan kuasa. Kalau mereka membahas firman Tuhan tentang kuasa, tetapi tidak ada yang didemonstrasikan, bukankah itu menandakan hidup mereka juga tidak layak di hadapan Tuhan? Karena kalau kita hidup berdasarkan firman yang benar, hati kita benar, Allah pasti akan mendemonstrasikan kuasanya melalui kita.
Sehebat apapun kita membahas Alkitab, kalau tidak ada mujizat, demonstrasi kuasa melalui kehidupan kita, saya mau katakan, hidup kita pasti tidak benar. Karena Allah yang Maha Kuasa mau bekerja sama, bekerja melalui kita. Bagaimana mungkin kehidupan kita tidak ada demonstrasi kuasa? Kalau yang ekstrim, roh, itu memang agak menggelikan juga. Banyak mereka berbicara tanpa berlandaskan firman. Tetapi pada akhirnya yang saya mau katakan begini. Bahwa bukan soal bergerak di dalam roh yang harus kita cermati. Bukan juga berdasarkan kebenaran firman yang kuat. Tetapi pada akhirnya yang terpenting adalah kepekaan kita. Mana yang benar, mana yang salah. Kepekaan karena hubungan yang benar dengan Tuhan. Ya. Ketika kita mendoakan misalnya mendoakan orang. Kemudian tiba-tiba tumbang, bem. Dan yang ahli Alkitab akan mengatakan itu sesat. Karena kalau menurut firman Tuhan tidak ada. Orang di jamah Tuhan itu tumbang ke belakang. Ke belakang. Kalau di jamah Tuhan itu biasanya tersungkur ke depan. Padahal Tuhan itu baik. Anda bisa bayangkan kalau yang didoakan perempuan yang mendoakan laki. Kemudian jatuhnya ke depan. Ya. Yang saya mau tekankan, Anda tidak boleh hanya dengan kaku berdasarkan firman tertulis ini. Pada akhirnya hubungan kita dengan Tuhan itu akan memberikan kepekaan kepada kita. Apakah ini dari Tuhan atau bukan. Hubungan. Nah, oleh karena itu bagi saya tidak mau ikutlah dengan ekstrem kiri, ekstrem kanan. Bagi saya, kalau Tuhan tidak bergerak, ya, bukan selamanya tidak bergerak. Kalau Tuhan tidak bergerak, maka saya tetap berjalan dengan iman berdasarkan firman Tuhan. Tetapi dalam keadaan Tuhan tidak bergerak, saya setia melakukan kebenaran firman, sambil hati saya menanti-nantikan selalu siaga, kapan Tuhan bergerak, saya ikut bergerak. Jadi kita tidak akan menjadi orang yang aneh. Ingat, sekalipun kita bergerak di dalam roh, kita tidak menjadi orang yang aneh. Ya. Tetapi sebagai orang Kristen yang benar, harus ada mujizat, harus ada demonstrasi kuasa, harus ada pertolongan Tuhan yang kita alami yang menjangkau atau melampaui akal pikiran kita. Baru di sana itu menandakan bahwa Allah memang bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita akan sangat bergairah. Ya. Nah, kita lihat kembali. Ayat yang ke-17. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Anda perhatikan orang-orang yang gagah pun di hadapan Tuhan. Mereka begitu mudahnya tergeletak. Dan mereka tidak bisa bangkit lagi, mereka kalah. Ini Tuhan kita yang hebat. Tuhan kita yang sangat dahsyat. Beberapa kali saya sudah katakan, bisa bayangkan kalau ratusan ribu atau jutaan tentara
itu berperang pakai pedang, pakai tombak. Tetapi dari pihak orang Israel tidak ada satupun yang mati. Ya. Itu kalau terjadi sekarang, bukankah itu akan menjadi viral? Ya. Seandainya peperangan tetap seperti zaman dulu, pakai pedang, pakai tombak, ya, jutaan saling berhadapan dan dari satu pihak tidak ada satupun yang mati. Bukankah itu mujizat? Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan sampai sekarang pun mujizat bagi bangsa Israel. Mujizat terjadi. Bangsa yang hanya 1% mungkin di seluruh dunia dikepung oleh berbagai negara, yang pasti negara-negara Arab. Ada 7 negara lebih yang mengepung bangsa yang kecil ini. Dan semuanya kalah. Mereka tidak bisa menghancurkan Israel. Bagaimana mungkin itu terjadi kalau bukan ada tangan Tuhan yang maha kuasa yang menolong mereka? Kalau Anda membaca buku-buku, Anda akan membaca hal-hal yang mengherankan ketika perang 6 hari di Israel. Ya. Di zaman kita sudah, di zaman 1948 ya, 6 hari. Itu tentara-tentara musuh mengatakan dalam kesaksian-kesaksiannya, ada barisan malaikat, ada barisan malaikat, ada barisan malaikat, sehingga mereka tidak bisa menembus. Jadi banyak hal dahsyat yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel. Tetapi luar biasanya, hal-hal yang dahsyat seperti ini dikatakan ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Bukankah di dalam Alkitab sejak Kejadian itu banyak mujizat, banyak hal besar yang Tuhan kerjakan. Tetapi Tuhan katakan, sudah tidak usah ingat itu. Aku sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Untuk membuat lupa dan tidak ingat dan tidak ingin mengingat hal yang lama. Yang begitu dahsyat itu. Harus ada sesuatu yang jauh lebih dahsyat lagi. Ya. Kalau tidak ada yang lebih dahsyat, kita tidak mungkin bisa melupakan yang lama, yang dahsyat itu. Ya. Sehingga dari ayat ini saja kita bisa bayangkan. Kita bisa bayangkan sebenarnya apa yang akan terjadi di depan kita. Ketika orang-orang Kristen kebanyakan diajar tentang hati-hati antikris akan muncul, penderitaan. Pikiran saya justru terfokus apa yang akan Tuhan kerjakan di depan. Saya lebih fokus menanti-nantikan kedahsyatan yang Tuhan akan nyatakan di depan kita. Mengapa saya menyampaikan firman ini? Ini sudah beberapa kali saya sampaikan. Saya menyampaikan karena kemarin pagi di kamar mandi saya mendengar dengan jelas. Perhatikan, aku akan melakukan hal-hal yang baru. Sehingga saya hanya mau memberikan semangat kepada kita semua. Mengingatkan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Ada sesuatu yang baru dan ini adalah hal yang sangat dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Dan Tuhan akan kerjakan melalui kita. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat. Anda harus melihat yang benar. Karena di sini ada 2.
Yang di belakang atau yang di depan? Lihat di sini. Ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dan dikatakan yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Sekarang sudah tumbuh. Sekarang sudah dimulai. Sidang jemaat. Kalau Anda menganggap bahwa hadirat Tuhan mulai berkurang dalam kehidupan kita. Saya mau tekankan, jauhkan pikiran itu dari pikiran kita. Karena Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang mempersiapkan kita. Yuk kita lihat dulu Mazmur 105. Mazmur 105 ayat yang ke-16. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Perhatikan bahwa 13 tahun Yusuf mengalami penderitaan, menjadi budak, ada di dalam penjara. 17 tahun, tidak ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Tidak ada promosi, tidak ada pengangkatan. Yusuf menjalani hari-harinya dalam kesepian. Ya. Sampai dikatakan, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ingat 13 tahun tidak ada sesuatu yang dahsyat. Sebelum 13 tahun Yusuf mendapatkan mimpi yang dahsyat dari Tuhan. Yusuf mendapatkan 2 kali mimpi yang dahsyat. Tetapi 13 tahun tidak ada mimpi. Yusuf hanya menafsirkan mimpi orang lain. Tetapi Yusuf sendiri tidak mendapatkan mimpi. Ada kesunyian di sana. Tetapi di sana sebenarnya firman sedang digenapi. Firman sedang membentuk kehidupan dari Yusuf. Firman sedang membentuk karakternya. Ketika firman itu sudah genap, maka Firaun memanggil dan mengangkat Yusuf. Dan Yusuf memerintah. Dan kalau Anda ingat, saya tidak sempat baca, barusan terlintas. 2 anak Yusuf, salah satunya sebenarnya berarti, kalau tidak salah 2 anak Yusuf, salah satunya berarti, dan Tuhan membuat aku lupa. Lupa akan semua kejadiannya. Di sini juga bahwa kalau engkau membiarkan dirimu dibentuk oleh Tuhan, apapun yang ada di belakangmu, engkau akan lupakan karena ada hal yang jauh lebih dahsyat di depan kita.
Saya tidak bisa bayangkan mujizat-mujizat yang akan terjadi ke depannya. Ya, berjalan di atas air sudah, air terbelah sudah, pelipat gandaan sudah, penciptaan tubuh sudah. Kalau masih ada yang lebih dahsyat, dan pasti ada yang lebih dahsyat, ke depannya ini bagaimana Tuhan bekerja? Apa yang akan terjadi? Adalah orang-orang yang bodoh kalau tidak mau menanti-nantikan, mengharapkan, bergerak sesuai dengan kuasa Tuhan yang akan dikerjakannya di depan. Kelihatannya sekarang kok biasa-biasa aja. Ingat, kita sedang dibentuk. Karena ayat 21, Anda perhatikan di sini. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Berarti ada umat yang tidak dibentuk atau tidak mau dibentuk. Ada umat yang mau dibentuk dan sudah dibentuk. Umat Tuhan banyak, tapi yang dibentuk bagaimana? Suratan Paulus kepada Timotius. Ada benda-benda yang dikhususkan dikatakan. Ya kan? Dan dijelaskan di sana kalau orang mau menguduskan diri, artinya menjaga dirinya sedemikian rupa untuk mempunyai niat mentaati firman Tuhan, dirinya menguduskan dirinya, maka dia akan dipakai dikatakan untuk tujuan-tujuan Tuhan yang lebih mulia. Dibandingkan orang-orang yang tidak menguduskan diri bagi Tuhan. Jadi umat Tuhan banyak, iya. Orang Kristen banyak, iya. Banyak. Tetapi ingat, dibedakan. Orang yang tidak mau menguduskan diri, tidak mau menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Dan orang yang menyesuaikan diri, yang menguduskan diri dengan firman Tuhan. Kalau di sini Yesaya memakai istilah orang yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan dan orang yang mau dan sudah dibentuk oleh Tuhan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika nanti Tuhan sudah bekerja di depan, tidak ada waktu lagi untuk pembentukan. Sekarang ini loh waktunya kita mau dibentuk dan mempersilahkan diri kita dibentuk. Sekarang ini waktunya. Sayangnya sekarang itu banyak orang Kristen. Dengan adanya YouTube, dengan adanya internet seharusnya itu bisa dipakai untuk kebaikan kita. Tetapi justru saya melihat banyak orang Kristen yang saling caci maki sendiri. Banyak orang Kristen yang kepahitan. Kalau tidak percaya, Anda coba buat ya. Buat misalnya kalimat sedikit aja. Pendeta zaman sekarang mata duitan perpuluhan terus. Ya, yang dibahas. Anda coba lihat. Sebentar itu kemudian banyak orang akan menyaut. Iya dasar mata duitan segala macam. Kenapa? Karena orang-orang itu kepahitan. Banyak yang langsung komen. Nah, kekristenan yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mempersilahkan Tuhan membentuk dirinya. Coba bicarakan kejahatan, kejelekan seseorang, akan banyak yang komen. Tetapi kalau berbicara tentang kekudusan, mereka jarang, sedikit yang komen. Kenapa? Karena memang tidak banyak orang yang mengalami pengudusan dan mempersilahkan dirinya dikuduskan. Mereka tidak punya pengalaman soal kekudusan. Mereka lebih banyak mempunyai pengalaman kepahitan, kebencian, kegagalan. Ketika Anda membuat status yang mengarah ke sana, akan banyak yang meresponi. Oleh karena itu,
Mari kita yang ada di sini hati-hati dengan orang-orang, dengan keadaan di sekeliling kita. Yang saya mau tekankan, kalau sampai saat ini pun engkau belum mengalami mujizat, demonstrasi kuasa Tuhan, engkau harus punya keyakinan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan dirimu. Tuhan sedang mempersiapkan. Saya menyampaikan firman. Dan rasanya zaman sekarang jarang pendeta yang seperti saya. Ya, seminggu 3 kali menyampaikan firman yang berbeda. Kebanyakan sekarang ambil jalan gampang, undang pendeta. Dan banyak pendeta di satu gereja, di gerejanya berkhotbah hanya minggu pertama. Minggu kedua, ketiga, keempat, tamu semua. Kenapa? Karena kalau sudah puluhan tahun jadi pendeta, Anda akan bingung untuk mencari bahan lagi. Tetapi saya mau katakan, saya mempersiapkan diri. Saya berdoa dari kitab Efesus. Bapa berikan aku roh hikmat dan wahyu. Istri saya mendengar setiap saya berdoa seperti itu. Setiap pagi 2 tahun lebih saya berdoa. Dan tidak bosan-bosannya. Dan tiba-tiba baca Alkitab langsung tersingkap. Baca Alkitab langsung tersingkap. Saya kalau mengatakan pada istri saya mau persiapan. Dan kira-kira 10 menit saya tutup, saya katakan saya mau tidur. Sudah Sak, sudah. Kok cepat, kok enak. Tetapi ingat, sudah 2 tahun saya memohon roh hikmat dan roh wahyu dari Tuhan. Ada persiapan. Bahwa kehidupan kita itu adalah persiapan. Anda harus bersiap. Anda harus bersiap. Oleh karena itu ketika orang-orang mengatakan Pak Yusa punya karunia pelepasan. Karunianya ngusir setan. Karunianya nubuatan. Tidak. Saya sendiri takut. Kenapa? Loh orang kalau minta nubuatan saya itu apa yang mau diomongkan? Ya. Tidak ada. Hanya ketika saya tumpang tangan seringkali muncul baik kata-kata baik gambaran di dalam manusia roh saya. Sehingga ketika orang-orang mengatakan ya di fitnessan Yusa ini Om Yusa punya roh terawang. Ya kan? Saya katakan enggak. Kalau dukun bisa dikatakan punya roh terawang. Kalau saya katakan kalau Tuhan tidak tunjukkan saya tidak bisa. Tetapi yang bisa saya lakukan adalah saya mempersiapkan diri. Sewaktu-waktu Tuhan mau pakai saya siap. Itu loh. Enggak usah bingung kalau tidak setiap waktu. Ya, Tuhan bekerja melalui kita. Enggak usah bingung. Yang perlu kita perhatikan adalah kita selalu siap. Itu aja. Siap dan mempersiapkan diri. Bahwa Tuhan akan bekerja. Jadi ada pelayanan atau tidak ada pelayanan. Tetaplah berdoa. Tetaplah baca Alkitab. Mau ada ibadah atau tidak. Tetaplah persiapkan diri. Engkau tidak tahu kapan engkau akan dipertemukan oleh Tuhan dengan seseorang yang membutuhkan. Kita tidak menyadari mungkin kuasa yang ada di dalam kita. Karena Anda tidak berani untuk mendoakan orang. Berapa banyak dari orang yang kelihatannya tidak ada masalah. Beberapa kali ketika saya melayani di luar kota. Orang membawa suaminya atau suami membawa istrinya. Pak ini loh Pak doakan. Ini suka marah Pak ini begini Pak begini. Minta dilayani pelepasan.
Ketika saya doakan tidak terjadi apa-apa, ya, tidak terjadi apa-apa. Dan mereka tanya, sudah. Kok tidak terjadi apa-apa? Ya sudah, pokok terima dengan iman. Sekarang saya mau doakan Anda. Nah, tiba-tiba yang bawa itu manifestasi. Lihat di sini bahwa tidak bisa ditebak. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri, kita mentaati Tuhan. Itu loh yang bisa kita lakukan. Saya mau kembali kepada ayat kita. Bahwa Tuhan sedang dan akan melakukan hal-hal yang besar ke depannya. Apakah kita sudah mempersiapkan diri? Kekristenan itu aneh-aneh sekarang. Untuk menghadapi antikris. Ayo orang-orang Kristen semuanya beli tanah, berkebun, bercocok tanam. Loh, kok mau dijadikan petani semua? Berbicara tentang antikris, yang perlu dipersiapkan bukan uang kita, bukan makanan kita. Yang perlu dipersiapkan adalah iman kita. Manusia roh kita. Itu yang perlu dipersiapkan. Loh, kalau kita memang mau mempersiapkan beli tanah, bercocok tanam semua. Loh, kalau antikris itu kan berkuasa atas seluruh dunia. Kalau mau dirampas mau apa? Ya kan? Yang penting itu manusia rohnya. Bukan secara jasmani kita persiapan. Bukan. Ya. Sekarang kan ada kabar juga kan. Mie instan akan naik 3 kali lipat. Loh kan. Dan ternyata sekarang sudah mulai naik. Karena 180 ton gandum yang seharusnya dikirim ke Indonesia di Ukraina tidak bisa keluar dari Ukraina. Nah, adalah hal yang sangat mengenaskan ketika orang Kristen tidak mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang. Imanmu. Karena segala sesuatu yang kelihatan di alam nyata tidak bisa diandalkan lagi. Imanmu yang akan menyelamatkan. Ingat, itu bukan hanya konotasinya, bukan hanya ke surga. Imanmu yang akan menyelamatkan. Ketika engkau kekurangan, imanmu yang akan mencukupi. Ketika engkau sakit, imanmu yang akan menyembuhkan. Itu semua dirangkum dalam satu kata, diselamatkan dalam bahasa aslinya. Kalau Anda bertemu dengan kata selamat, sebenarnya itu artinya selamat secara rohani masuk surga kalau mati. Selamat itu juga berarti disembuhkan, selamat itu berarti juga dimakmurkan, selamat itu juga dimerdekakan, selamat itu juga berbicara tentang damai sejahtera. Itu kata selamat. Imanmu yang menyelamatkan. Imanmu yang akan mencukupi segala kebutuhan. Imanmu yang akan menyembuhkan tubuhmu. Imanmu yang akan memerdekakan engkau dari ikatan demi ikatan. Ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Bukankah padang gurun itu berbicara tentang kebutaan? Padang gurun kalau tidak ada yang menjalani sebelum kita, bukankah itu berarti tidak ada bekasnya? Kita mau lewat kemana? Kebutaan. Allah akan memberikan penglihatan kepada kita. Allah akan menuntun jalan kita sehingga kita tidak tersesat. Banyak pengajaran-pengajaran palsu, banyak penyesat-penyesat, banyak rasul, nabi palsu, bahkan guru palsu. Tetapi perhatikan, Tuhan akan memberikan ketajaman kepada kita. Kita tidak akan disesatkan. Kita tidak akan tersesat. Ada jalan yang pasti di mana kita akan menjalaninya dan sampai pada tujuan yang benar. Ya.
Ya, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Anda tidak akan kekurangan, Anda tidak akan haus. Di padang belantara, berbicara sungai-sungai di padang belantara. Bukankah ini berbicara tentang kecukupan, perlengkapan kita untuk sampai kepada tujuan? Karena tanpa sungai, tanpa air, engkau akan mati di tengah padang belantara itu. Ini berbicara tentang penyediaan yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Sehingga kita akan terus berjalan dengan iman dan sampai pada tujuan. Jangan mengatakan Tuhan kejam, Tuhan tidak mencukupi, Tuhan membiarkan saya. Tidak. Lihat kata Tuhan, lihat. Aku hendak melakukan hal-hal yang baru. Engkau tidak akan kekurangan. Engkau tidak akan kekurangan. Dan sungai-sungai di padang belantara. Sungai-sungai di padang belantara. Engkau tidak kekeringan. Engkau tidak akan kekurangan. Engkau tidak akan kelaparan. Tuhan menyediakan apa yang diperlukan untuk perjalanan imanmu. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Perhatikan kalimat ini, betapa luar biasanya bahwa Tuhan menciptakan itu semua. Membuat air memancar di padang gurun. Membuat sungai-sungai di padang belantara. Ingat bahwa itu Tuhan buat untuk umatnya. Tetapi orang-orang di sekeliling kita yang dekat dengan kita, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Itu bukan umat Tuhan loh. Ya. Tetapi mereka juga menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan terbalik bahwa kita yang menikmati apa yang disediakan untuk orang dunia. Tidak. Tidak. Bahwa Tuhan menyediakan yang diperlukan umatnya. Dan orang-orang di dekat umatnya yang bukan umat Tuhan juga akan mengalami kebaikan Tuhan itu. Kita akan menjadi berkat. Saya mau kita mengulang kembali di sini. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Kembali kepada pembahasan kita tentang Ishak, Kejadian pasal 26. Bahwa sumur-sumur yang kering, sumur-sumur yang sudah ditutup akan dibuka lagi oleh Tuhan dan itu akan memancarkan air kembali. Sidang jemaat, hatimu yang sudah kering, hatimu yang tertutup untuk teguran-teguran nasihat kasih Tuhan di dalam hidupmu, Tuhan akan buka kembali. Banyak orang-orang yang sudah kering akan mengalami sumur dari hatinya itu akan Tuhan pancarkan kembali. Air itu akan memancar kembali. Air itu akan memancar kembali. Bahwa sumur yang pernah tergali di tempat ini, hadirat Tuhan yang begitu dahsyat beberapa waktu yang lalu, itu akan memancar kembali. Saya ingatkan kembali nubuatan dari seorang hamba Tuhan
dari seorang nabi. 1 bulan sebelum almarhum Ishak Leo dipanggil Tuhan. 1 bulan sebelum Ishak Leo meninggal. Seorang nabi datang ke gereja kita dan mengatakan, perhatikan baik-baik bahwa warisan doa dari pendiri gereja GPPS Tuhan tempatkan di tempat ini. Saya mau katakan, sejak itu bukankah hadirat Tuhan begitu luar biasanya? Dan kalau beberapa waktu setelah gereja ini menjadi besar, sempat terjadi kekeringan, saya mau bernubuat sesuai dengan firman Tuhan, bahwa sumur-sumur itu akan digali kembali dan memancarkan air, dan hadirat Tuhan akan melingkupi kita kembali. Akan ada mujizat-mujizat, akan ada kelepasan demi kelepasan, akan ada kesembuhan demi kesembuhan, akan ada berkat keuangan yang limpah, dan itu bukan karena kuat gagah kita, tetapi semua itu ada dalam perencanaan Tuhan. Lihat, aku sedang melakukannya, kata Tuhan. Dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat pilihan Tuhan akan diberi minum. Dikatakan selanjutnya, umat pilihan yang bagaimana? Umat yang telah kubentuk. Kubentuk bagiku untuk memberitakan kemasyuranku. Bahwa tanpa kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Ya. Hanya orang-orang yang dipilih dan mau dibentuk oleh Tuhan. Ya. Saya ingat dahulu ketika saya masih kecil, remaja, saya sukar untuk tertawa kepada orang lain. Tetapi sekarang istri saya katakan, jangan terlalu baiklah ke orang. Jangan terlalu baik. Loh, berarti ada perubahan kan? Jangan sampai kita bangga kalau tidak ada perubahan sama sekali. Ada orang yang bahkan sadar loh sebetulnya. Saya tadi di tempat fitness bertanya pada seseorang, kamu itu pelit atau royal? Pelit om, saya om. Loh, sudah tahu pelit kok tidak mau berubah? Hanya Tuhan, hanya umat Tuhan yang bisa menyediakan diri untuk berubah. Dan Tuhan akan mengubahkan. Tetapi bagi saya sebenarnya, kalau kita sudah tahu diri kita sendiri, bukankah lebih mudah untuk mempersilahkan Tuhan membentuk kita? Seringkali kita tidak mau jujur pada diri sendiri. Kita bahkan tidak mau dan tidak kenal, maksud saya tidak kenal diri kita sendiri. Sudah puluhan tahun kok pelit, kok masih pelit sih? Sudah puluhan tahun suka dendam, kok masih suka dendam sih? Katanya ciptaan baru, katanya ciptaan baru. Katanya daging semakin luntur, manusia roh semakin keluar. Ya. Sidang jemaat, ketika engkau tidak mau dibentuk, ada aja caranya supaya engkau mundur dan meninggalkan Tuhan. Perhatikan, kalau engkau tidak mau dibentuk, engkau pasti akan terhilang. Ada aja caranya. Ada aja caranya. Anda akan dibenturkan mungkin dengan orang-orang lain, saudara seiman. Anda mungkin akan dibenturkan dengan gembalamu. Pokoknya ada aja caranya untuk engkau meninggalkan iman. Karena hanya orang yang mau dibentuk oleh Tuhan yang akan selalu
dekat dengan Tuhan dan menjadi saksinya. Apa sih susahnya? Kalau Anda tidak bisa mengampuni, sementara tidak bisa mengampuni, saya anjurkan begini. Di dalam kamar, Anda harus berdoa dengan suara yang terdengar, dengan suara yang keras. Bapak, aku mengampuni si A. Tuhan berkati si A. Berkati lebih limpah daripadaku. Kalau Anda doakan ini 1 bulan aja. Ya, 1 bulan aja. Anda tidak akan benci lagi ke orang itu. Jangan katakan pada saya, maunya gitu Pak Yusa, tapi tercekik Pak. Tidak bisa keluar. Oh, berarti Anda butuh pelepasan. Ya, iya loh. Lo paling sukar melayani pelepasan. Melayani pelepasan orang yang kepahitan. Kenapa? Itu tercampur. Ya, orang pahit itu kan keputusan dirinya sendiri. Setelah keputusan dirinya sendiri, roh jahat masuk. Ya. Sehingga saya katakan sukar. Kenapa? Kita usir roh jahatnya kalau kita memang tidak mau berubah. Tidak mau mengampuni. Ya paling hanya teriak-teriak gitu terus. Teriak, nangis. Ya. Matanya mendelik, merem. Ya. Coba boleh diludahi, ludahi aja supaya cepat sadar. Lu orang yang kepahitan itu sukar untuk sadar, bahkan sukar ketika manifest. Lebih enak doakan melayani pelepasan orang yang punya ilmu. Yang punya jimat, itu lebih gampang. Saya pernah mendoakan seseorang, itu hebat, muter-muter loh. Ya. Ilmunya itu rogo sukmo, cambuk berapi, ilmu kebal. Lebih gampang daripada doakan orang yang kepahitan. Lebih cepat daripada mendoakan orang yang kepahitan. Nah, kembali saya menekankan di sini. Apakah kita mau dibentuk oleh Tuhan? Ketika Tuhan mau membentuk dan kita tidak mengizinkan Tuhan membentuk, maka di sanalah setan yang akan menguasai hidup kita. Oleh karena itu, dalam sebuah bukunya Andrew Wommack mengatakan begini. Dalam sebuah bukunya dia katakan bahwa semua dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Tuhan tidak murka pada kita. Lalu dikatakan, kalau ada orang yang bertanya, berarti boleh berbuat dosa? Bukan soal boleh tidak bolehnya. Kalau memang kamu lahir baru, tidak akan pernah kepikiran boleh berbuat dosa. Tidak akan pernah ada pikiran dikatakan. Tetapi kalau kamu berbuat dosa, ingat Tuhan tidak murka, Tuhan tidak marah. Karena murka Allah sudah dicurahkan, dilimpahkan kepada Yesus di kayu salib. Tetapi dia katakan, kalau engkau berbuat dosa, maka ada pintu yang terbuka supaya setan bisa masuk dalam hidupmu. Kalau engkau berbuat dosa, maka hati nuranimu akan tercemar. Yang menuduh engkau terus, engkau tidak layak, engkau berdosa, engkau tidak layak. Hati nuranimu. Kalau Tuhan tetap mengasihimu. Tuhan tidak akan menghukum engkau. Karena penghukumannya sudah dicurahkan di atas kayu salib, dikatakan. Tetapi ingat, orang mati, orang akan masuk ke neraka. Karena orang itu tidak percaya akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk hidupnya. Dikatakan. Sidang jemaat, banyak hal yang perlu kita pelajari. Tetapi untuk saat ini, apakah kita mau dibentuk oleh Tuhan? Ketika kita berjalan untuk memuaskan keinginan kita dan Tuhan menegur kita, apakah kita mau dibentuk? Kalau tidak, engkau akan terhilang. Akan terhilang.
Anda bisa benci kepada seseorang dan tidak mau mengampuni. Tuhan katakan ampuni dan Anda tidak mau mengampuni. Anda bisa bayangkan kemudian kalau orang lain mengatakan, iya seharusnya kamu mengampuni. Orang itu seharusnya engkau berdamai. Pertamanya si B benci kepada si A. Tetapi ketika saudara seiman mengatakan, iya seharusnya damai. Maka bencinya si B akan kepada yang lain-lain juga. Ketika sudah benci kepada banyak orang, maka dia akan mengundurkan diri. Ketika dia mengundurkan diri, maka dia akan benci juga kepada Tuhan pada akhirnya. Hati-hati, saya mau tekankan kembali. Ini waktunya kita membiarkan diri kita dibentuk oleh Tuhan. Membiarkan diri kita dibentuk. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuran. Kalau boleh saya ganti tanpa mengurangi arti. Akan memberitakan kebesaran Tuhan. Memberitakan, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Jauh lebih besar daripada Tuhan sudah kerjakan di masa lampau. Persiapkan diri kita. Saya mempersiapkan diri. Saya sungguh merindukan dan meyakini masih banyak hal-hal besar, hal-hal yang dahsyat yang ada di depan kita. Mari kita persiapkan diri kita sungguh-sungguh. Mari kita berdoa.